Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Soliha dengan NIM 860309478. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 fondasi utama dalam ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu adalah cabang ilmu yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat, metode struktur, dan tujuan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak dapat dijawab oleh ilmu itu sendiri. Tanpa fondasi filosofis, ilmu pengetahuan beresiko menjadi sekumpulan ilmu yang tanpa arah. Maka, filsafat ilmu memberikan tentang kerangka berpikir yang sistematis dan kritis, landasan etika dalam pengembangan ilmu, pemahaman tentang batas dan kemampuan ilmu, serta arah yang jelas tentang tujuan keilmuan. Pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ontologi membahas tentang apa yang ada dan apa hakikat dari apa yang dikaji oleh ilmu. Nah, ini menjadi landasan utama dalam menentukan hakikat realistis dan objek kajian dari suatu ilmu. Dalam konteks ilmu, ontologi membantu dalam membedakan objek formal, yaitu pendekatan terhadap apa yang dikaji, dan objek material, yaitu sudut pandang atau pendekatan terhadap objek tersebut. Misalnya, manusia bisa dikaji dari sudut pandang biologi, sosiologi, dan psikologi. Nah, ini membuktikan bahwa masing-masing memiliki objek formal yang berbeda meskipun objek materialnya sama. Dapat disimpulkan bahwa ontologi membantu kita dalam memahami batas dan ruang lingkup suatu ilmu, sehingga kita tidak mencampur adukan objek kajian antara satu dan lainnya. 2. Epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, apa yang membuat suatu pengetahuan valid, dan bagaimana kebenaran diuji. Epistemologi mengkaji berbagai sumber pengetahuan, yaitu yang terdiri dari pengetahuan indrawi, akal budi, intuisi, otoritas, dan wahyu. Epistemologi juga memberikan landasan bagi metode ilmiah dalam melakukan observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Selain itu, epistemologi juga menentukan kriteria dalam menetapkan kebenaran, yaitu dengan konsistensi internal, korespondensi, dan pragmatisme. Karena dalam ilmu pengetahuan modern, suatu teori bisa dianggap valid jika didukung dengan data empiris, dapat diuji ulang, dan konsistensi secara logis. Nah, dalam epistemologi, ilmu tidak hanya menjadi kumpulan opini, tetapi menjadi ilmu pengetahuan yang teruji. 3. Aksiologi. Aksiologi ini menjawab tentang pertanyaan untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang melandasinya, dan bagaimana etika mengatur penerapan ilmu. Aksiologi ini mencakup tentang etika ilmiah, yaitu seperti kejujuran dan tanggung jawab, dampak sosial ilmu, dan nilai kemanfaatannya. Aksiologi mengingatkan bahwa setiap temuan ilmuwan memiliki konsekuensi sosial. Seperti contoh, teknologi dapat digunakan untuk memudahkan kebutuhan manusia, tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwa teknologi juga dapat disalahgunakan. Karena itu, ilmu tidak dapat dinilai secara netral dalam penggunaannya, tetapi bagaimana manusia bertanggung jawab atas bagaimana ilmu itu digunakan. Ketiga pilar filsafat ilmu ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan mereka saling berhubungan dan saling melengkapi dalam membentuk suatu fondasi yang utuh. Ontologi menentukan tentang apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahui, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak punya objek. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya metode. Dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan arah dan nilai. Maka ketiganya membentuk suatu kesatuan yang memastikan ilmu berkembang secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi
kritis tentang dasar, metode, dan tujuan ilmu itu sendiri. Maka sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.